Landasan teori enzim katalase. Enzim katalase adalah enzim yang berfungsi untuk mengkatalisis reaksi penguraian hidroksida H2O2 menjadi air H2O dan oksigen O2. Enzim ini terdapat dalam berbagai jaringan termasuk hati ayam. 2. Suhu dan aktivitas enzim. Suhu dapat mempengaruhi aktivitas enzim dengan cara mengubah protein enzim. Setiap enzim memiliki suhu optimum yang berbeda, di mana enzim maksimal jika suhu terlalu tinggi atau rendah, aktivitas enzim akan menurun atau bahkan berhenti. 3. pH dan aktivitas enzim. pH juga dapat mempengaruhi aktivitas dengan mengubah struktur enzim. Tiap enzim memiliki pH optimum yang berbeda, di mana aktivitas enzim maksimal jika terlalu asam atau basa. Aktivitas enzim dapat menurun atau bahkan berhenti. 4. Struktur dan fungsi enzim. Enzim memiliki struktur protein yang unik yang memungkinkan mereka untuk mengkatalisis reaksi kimia tertentu. Perubahan struktur enzim dapat mengaruhi aktivitas enzim. 5. Reaksi enzimatis. Reaksi enzimatis adalah reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim. Enzim dapat mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengubah diri sendiri. Kemudian kita mempunyai alat dan bahannya, yaitu tabur reaksi, penjepit tabur reaksi, pembakar glusen, beating, lalu kita memakai sarung tangan. Terus kita ada bahannya yaitu hati ayam, Aquades, terus larutan HCl-nya sekitar 15%, terus NaOH-nya itu 5%, kemudian NaOH-nya itu 25%. Terus kita ada air panas dan air dingin. Untuk cara kerjanya, 1. Menyediakan 5 tabung reaksi yang ditandai dengan ABC. Yang kedua, memotong hati ayam dengan pisau sehingga menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian, hancurkan hati ayam menggunakan chopper dan menambahkan beberapa tetes air agar mudah dimasukkan ke tabung reaksi. Yang ketiga, memasukkan ekstra hati ayam ke dalam masing-masing tabung hingga ketinggian 1,5 cm. Yang keempat, melakukan urutan langkah pengujian sebagai berikut. 1. Menambahkan tetes HCl dan 6 tetes H2O pada tabung A dan segera menutup dengan ibu jari. Kemudian, mengamati kemunculan gelembung gas. Lalu, membuka ibu jari dan melakukan uji nyala api dengan memasukkan bara lidi api ke dalam tabung. Selanjutnya, ukur pH-nya dengan kertas lakmus. Menambahkan 10 tetes NaOH dan 6 tetes H2O pada tabung B dan segera tutup dengan ibu jari. Kemudian, membuka ibu jari dan melakukan uji nyala api dengan memasukkan bara lidi api ke dalam tabung. Selanjutnya, ukur pH-nya dengan kertas lakmus. Yang ketiga, menambahkan 10 tetes air panas dan 6 tetes H2O2 pada tabung C dan segera menutup dengan ibu jari. Kemudian mengamati kemunculan gelembung gas. Kemudian membuka ibu jari dan melakukan uji nyala api dengan memasukkan bara lidi api ke dalam tabung. Yang keempat, menambahkan 10 tetes air dingin dan 6 tetes HO pada tabung D dan segera menutup dengan ibu jari. Kemudian mengamati kemunculan gelembung. Kemudian membuka ibu jari dan melakukan uji nyala api dengan memasukkan bara lidi api ke dalam tabung. Yang kelima, menambahkan 6 tetes HO pada tabung E dan segera tutup dengan ibu jari. Kemudian amati gelembung gas, buka ibu jari dan lakukan uji nyala api. Pada tabung A yang berisi ekstra hati, HCl dan H2O2 tidak terdapat gelembung gas dan nyala api. Pada tabung B yang berisi ekstra hati, NaOH dan H2O2 terdapat sedikit gelembung gas dan nyala api yang berlangsung sebentar. Pada tabung C yang berisi ekstra hati, air panas dan H2O2 terdapat banyak gelembung gas dan nyala api yang berlangsung cepat. Pada tabung D yang berisi ekstra hati, air dingin dan H2O2
tabung E yang berisi ekstraksi H2O2 terdapat gelembung gas banyak dan nyala api yang berlangsung lama. Setelah proses yang kita lakukan, kita juga punya pertanyaan dan jawaban. 1. Perlakuan manakah yang muncul gelembung gas dan nyala api? Jelaskan. Terjadi pada ekstra hati plus H2O2 ekstra hati plus air panas plus H2O2 dan ekstra hati plus air dingin plus H2O2. Hal ini karena enzim katalase pada hati mampu menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Gelembung gas yang muncul adalah O2 dan gas O2 membuat api dapat menyala kembali. Yang kedua, perlakuan manakah yang tidak muncul gelembung gas dan tidak nyala api? Jelaskan. Pada perlakuan ekstra hati plus HCl H2O2, hal ini terjadi karena enzim katalase tidak aktif pada kondisi asam kuat, pH sangat rendah, sehingga enzim mengalami denaturasi dan tidak bisa menguraikan H2O2. Yang ketiga, kesimpulan apa yang dapat dirumuskan terkait dengan pengaruh pH dan suhu pada kerja enzim katalase. Enzim katalase bekerja optimal pada pH netral. pH yang terlalu asam HCl atau terlalu basa NaO2 dapat merusak struktur enzim sehingga aktivitasnya menurun atau hilang. Suhu juga mengaruhi kerja enzim. Suhu tidak dapat menyebabkan denaturasi, enzim rusak. Sedangkan suhu terlalu rendah memperlambat kerja enzim. Namun, dalam data percobaan ini terlihat bahwa suhu panas dan kondisi normal masih memungkinkan enzim bekerja dengan baik, menghasilkan banyak gelembung gas. Kesimpulannya, 1. pH memengaruhi aktivitas enzim katalase. Pada kondisi asam, HCl plus H2O2 tidak terbentuk gelembung gas dan nyala api tidak ada, menandakan enzim tidak aktif. Pada kondisi basa, NaOH plus H2O2 terbentuk gelembung gas sedikit dan tidak ada nyala api, menunjukkan aktivitas enzim lemah. 2. Suhu memengaruhi aktivitas enzim katalase. Pada suhu tinggi, air panas plus H2O2 hanya terbentuk gelembung sedikit dan nyala api lemah, menandakan enzim terdenaturasi. Pada suhu dingin, air dingin plus H2O2, enzim masih bekerja dengan baik, ditunjukkan adanya gelembung gas dan nyala api. 3. Kondisi normal, ekstrak hati plus H2O2 menghasilkan gelembung gas banyak dan nyala api kuat, menandakan enzim bekerja optimal pada pH dan suhu normal. Kerja enzim katalase sangat dipengaruhi oleh pH dan suhu. Enzim bekerja optimal pada kondisi netral dan suhu normal, sedangkan kondisi ekstrim, terlalu asam, terlalu basa, atau suhu tinggi dapat menurunkan atau menghentikan aktivitas enzim.